Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anjen Lovaram dan Siki sebagai leader dari kelompok 14 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Sebelum memulai presentasi, ada sedikit footage dari kampus kami, Universitas Muhammadiyah Kota Sorong. Oke, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama Muhammad Aksa, yang kedua Filio Jejot Deli, yang ketiga Fadil Yaman Ali, dan Benaya Renggi yang keempat. Ada pula daftar materi yang akan kami bahas, diantaranya sejarah XP, nilai-nilai XP, tahapan-tahapan XP, serta kelebihan dan kekurangan XP. Untuk materi yang pertama yaitu sejarah XP akan dibawakan oleh teman saya, Muhammad Aksa. Selanjutnya materi yang saya akan bawakan adalah sejarah Extreme Programming. Extreme Programming atau XP pertama kali diusulkan oleh Ken, Beck, dan Ward Cunningham pada bulan Maret 1996. Asal mulai XP digunakan karena pada saat itu permintaan dari customer yang sering berubah dengan cepat sehingga mengakibatkan putaran kehidupan metode pembangunan perangkat lunak tradisional menjadi lebih pendek dan tidak selaras dengan metode tradisional karena pada umumnya memerlukan desain yang luas, dan itu mengakibatkan perubahan desain yang terjadi dan tentu saja memerlukan biaya yang lebih tinggi. Tujuan XP adalah meminimalisir biaya yang diperlukan jika ada perubahan dalam pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, nilai-nilai dasar Extreme Programming. Pada setiap metodologi pengembangan sistem tentunya ada beberapa hal dasar yang harus diperhatikan sebelum lanjutnya ke dalam kerangka kerja agar tidak terjadi kesalahan pemilihan metodologi. Pada setiap tahapan proses pengembangan sistem yang menggunakan metode proses Extreme Programming jika memiliki nilai-nilai mendasar yang harus diperhatikan, yaitu communication. Extreme Programming berfokus bagaimana cara agar hubungan komunikasi antara anggota tim terjalin dengan baik. Setiap anggota tim harus bisa saling pengertian dan berbagi pengetahuan serta keterampilan mengenai perkembangan perangkat lunak. 2. Courage. Demi tercapainya proyek perkembangan yang sukses, setiap masing-masing anggota tim harus selalu memiliki keberanian, keyakinan, serta integrasi dalam melakukan tugasnya. Anggota tim juga dituntut untuk berani mengerjakan tugas dan setiap menemukan kesalahan harus segera diperbaiki. Oke, sekian dari saya akan teruskan ke teman saya. Poin ketiga akan saya lanjutkan 3 simplicity dengan menggunakan Extreme Programming. Artinya tim developer harus tetap melakukan semuanya dengan sederhana, karena salah satu nilai dasar dari Extreme Programming adalah mencoba selalu mencari solusi yang paling sederhana dan paling praktis. Gunakanlah metode yang mudah, pendek, atau tidak terlalu rumit dalam pembuatan desain, serta hilangkanlah fitur-fitur yang tidak berguna. 4. Feedback. Berikan selalu feedback kepada sesama anggota tim maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak. Utarakanlah selalu pikiran Anda dan diskusikan kesalahan-kesalahan yang muncul selama proses perkembangan. Dengarkanlah selalu pendapat rekan yang lain. Dengan adanya feedback ini, seringkali kita menyadari bagaimana dengan adanya yang salah atau
bisa ditingkatkan lagi dari perangkat lunak yang dikembangkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu tahap-tahap Extreme Programming. 1. Planning, perencanaan. Perencanaan merupakan tahap awal untuk melalui penelitian dengan mendefinisikan kebutuhan yang diperlukan, output yang akan dihasilkan lainnya, yang akan dikembangkan pada aplikasi dan fitur serta fungsional dari aplikasi yang akan dikembangkan. 2. Design, perancangan. Tahap ini merupakan bagian dari perancangan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dari penggunaannya. 3. Coding, pengkodean. Tahap pengkodean merupakan tahap dalam menyiapkan kode pada software yang dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi sehingga dapat menjadi pemecah masalah. 4. Testing, pengujian. Tahap pengujian merupakan tahap terakhir untuk menguji layanan atau fitur yang fungsionalitas yang terdapat pada aplikasi yang dibangun, sehingga diambil kesimpulan dari pengujian yang dilakukan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, materi terakhir akan saya bawakan, yaitu adalah soal kelebihan dan kekurangan Extreme Programming. Di antara kelebihannya adalah meningkatkan kepuasan terhadap klien, meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antara developer, menjalin komunikasi yang baik dengan klien, serta meningkatkan komunikasi dan relasi terhadap klien. Dan terakhir, pembangunan sistem dibuat lebih cepat, lebih efisien lah. Ada pula kekurangannya, yaitu developer harus selalu siap dengan adanya perubahan fleksibel dengan situasi yang terjadi. Extreme Programming tidak dapat dikerjakan jika developer saling terpisah. Tidak memiliki dokumentasi formal yang dibuat selama pengembangan. Satu-satunya dokumentasi merupakan dokumentasi awal yang dilakukan oleh user. Dan yang terakhir, tidak semua perusahaan atau organisasi bisa menerapkan metodologi Extreme Programming karena Extreme Programming menuntut beberapa individu dengan spesialis berbeda. Di antaranya adalah programmer, desainer, analis, dan tester. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 14. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.